Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putra. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan masih melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang belajar memahami falsafah hidup sesepuh Jawa. Pemirsa dimanapun Anda berada, seperti keterangan saya yang lalu, bahwa manusia ini sebagai caroko, manusia sebagai utusan secara pribadi, maka caroko yang diturunkan ke bumi loko ini, masing-masing individu memiliki tugas dan tanggung jawab. Apakah tugas dan tanggung jawab itu? Seperti yang saya terangkan kemarin, bahwa masing-masing caroko memiliki tugas memayu hayuneng buwono, yaitu mempercantik kecantikan dunia, mempertahankan agar bumi loko yang sudah cantik ini tetap lestari, tidak terjadi kerusakan. Jadi tugasnya manusia adalah menjaga jangan sampai terjadi kerusakan di muka bumi ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, oleh sebab itu, di dalam menjalani memayu hayuneng bawono, maka yang harus diingat oleh masing-masing individu, oleh masing-masing manusia sebagai caroko adalah kita harus mengingat bahwa kita hidup di dunia ini tidaklah lama. Urip ana ing alam donya iki kaya wong kang mampir ngombe. Artinya adalah kita manusia ini hidup di dunia ini memiliki keterbatasan. Apapun yang kita miliki adalah sebuah keterbatasan. Panca indera kita terbatas. Kemampuan panca indera kita terbatas. Kita memiliki daya pikir, maka daya pikir itu pun terbatas. Kita bisa melihat, tetapi pandangan kita terbatas. Kita memiliki tenaga, juga terbatas. Itulah kita harus menyadari bahwa manusia penuh dengan keterbatasan. Oleh sebab itu, manusia hidup di dunia ini tidaklah lama. Ada batasnya. Apabila sudah sampai pada batas yang telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, maka kita tidak akan bisa lari. Oleh sebab itu, kita ini hidup di dunia ini, jangan pernah kita melakukan hal-hal yang melewati batas rel yang telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa.
Jadi manusia di dunia ini pasti akan kembali ke asalnya. Oleh sebab itu, manusia hidup di dunia ini mung sadermo. Kita hidup ini mung sadermo. Artinya mung sadermo adalah kita ini mung sadermo ngelakoni apa yang telah diperintahkan oleh Yang Maha Kuasa, ngelakoni apa yang telah ditulis di dalam kitab-kitab sucinya. Barang siapa yang melebihi dari batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, pasti di dalam menjalankan memayu hayuning buwono pasti akan mengalami kesalahan. Dan kesalahan-kesalahan manusia itu berakibat akan terjadi sebuah bencana yang ada di bumi ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita mung sadermo. Jadi kita ini tidak memiliki daya apapun. Karena yang memiliki daya kekuatan adalah Yang Maha Kuasa. Kita di dunia ini mung sadermo didono nang donya. Kita di dunia ini mung sadermo ngelakoni apa kang dadi perintah dari Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, Kanjeng Sunan Kalijaga mengibaratkan bahwa manusia di dunia ini seperti orang yang pergi ke pasar. Apabila sudah selesai berbelanja di pasar, maka dia akan kembali pulang ke rumahnya. Bahkan Kanjeng Sunan Kalijaga lebih ekstrim lagi, mengibaratkan kita hidup di dunia ini seperti wong kang mampir ngombe. Apabila kita ini merasa haus, kemudian kita mampir kepada penjual dawet atau penjual cao atau penjual es, kemudian kita meminumnya apa yang kita beli itu. Setelah itu kita kembali pulang. Betapa pendeknya hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, di dalam menjalankan memayu hayuning buwono, maka janganlah pernah kita melakukan adigang, adigong, dan adiguno. Sopo siro, sopo engsun. Artinya adalah ojo adigang, ojo rumongso gede. Jangan merasa kita ini besar. Karena merasa besar, maka merasa kuat. Karena merasa kuat, maka akan menindas yang lemah. Sudah banyak di dunia ini contoh-contoh orang yang adigang. Fir'aun misalnya, dia adigang, dia merasa dirinya besar, bahkan besarnya seperti ingin disamakan dengan Yang Maha Kuasa. Apa yang terjadi? Orang yang adigang akan musnah ditelan bumi. Oleh sebab itu, jangan pernah memiliki sifat adigang, yaitu merasa besar, merasa kuat, merasa memiliki kesaktian, merasa memiliki kekuasaan, sehingga meremehkan yang kecil, sehingga
melakukan penetrasi terhadap yang lemah, melakukan penekanan-penekanan kepada yang lemah. Itulah orang yang adigan. Kemudian ojo adigung. Ojo adigung artinya janganlah kamu merasa luhur. Jangan merasa luhur karena kedudukan dan pangkat yang tinggi, akhirnya lupa terhadap tugas-tugas yang ada di bumi ini. Oleh sebab itu jangan pernah memiliki sifat yang adigung, merasa tinggi pangkatnya, merasa luhur derajatnya, sehingga terhadap orang lain menganggap rendahan, terhadap orang lain meremehkan, karena merasa dirinya luhur, merasa dirinya terhormat, merasa dirinya tinggi derajatnya, dan merasa tinggi pangkatnya. Karena pangkat, derajat, semuanya itu adalah hanya sementara. Seperti orang yang mampir ngombe tadi, hanya sementara. Pada suatu saat akan diambil yang punya. Kemudian yang ketiga, ojo adiguno. Ojo adiguno. Guno itu adalah kepandaian. Jangan merasa diri kita ini pandai karena sekolahnya tinggi, karena memiliki gelar akademisi yang tinggi, seorang profesor, doktor, kemudian sekolah di luar negeri, sehingga dibangga-banggakan, sehingga dia menjadi adiguno. Adiguno merasa dirinya paling pandai, merasa dirinya paling pinter, sehingga meremehkan orang lain. Orang lain dianggap tidak ada apa-apanya, orang lain dianggap bodoh, orang lain dianggap tidak mengerti apa-apa. Itulah orang-orang yang memiliki sifat adiguno. Oleh sebab itu, dalam menjalankan memayu hayuning buwono, jangan pernah memiliki sifat adigan, adigung, adiguno. Karena kalau sudah tiga sifat ini atau salah satu kita memiliki sifat itu, maka dia akan mengatakan sopo siro, sopo ingsun. Dia kemudian membandingkan antara dirinya dengan orang lain. Sopo siro, kamu adalah orang yang bodoh, sedangkan aku adalah orang yang pandai. Sopo siro, sopo ingsun. Karena memiliki sifat adiguno, maka dia akan membedakan. Kamu orang yang berpendidikan rendah, aku sekolah di luar negeri. Akhirnya terjadi kesombongan, adiguno. Demikian juga adigan. Kalau sudah memiliki sifat adigan, merasa dirinya kuat, merasa dirinya besar, maka dia nanti akan mengatakan sopo siro, sopo ingsun. Kamu tidak memiliki pengikut, sedangkan pengikutku jutaan orang. Kamu hanya memiliki kekuatan yang tidak seberapa, ilmu kesaktianmu cuma rendahan. Aku adalah orang yang sakti mandraguna. Adigan, adiku, akhirnya bisa membedakan dirinya, membandingkan dirinya dengan orang lain, dengan sebuah yang terjadi kesombongan. Demikian juga adikung. Siapa yang memiliki sifat adikung yang melekat pada dirinya, maka akan menimbulkan karakter baru, yaitu sopo siro, sopo ingsun.
dia akan membandingkan antara dirinya dengan orang lain. Siapa kamu? Kamu tidak memiliki pangkat dan derajat apapun. Aku adalah seorang raden. Kemudian juga membandingkan lagi. Kamu siapa? Kamu rakyat jelata. Aku ini adalah orang yang memiliki pangkat, derajat, dan kedudukan yang tinggi. Akhirnya timbul kesombongan. Dengan adanya Adigang, Adigong, Adikuno, maka timbul sifat yang baru, yaitu kesombongan. Pemirsa dimanapun Anda berada, padahal orang yang sombong itu adalah orang yang diancam oleh Yang Maha Kuasa. Barang siapa yang memakai selendangku, maka orang itu menyamai diriku, katanya Allah. Yang dimaksud selendang di sini adalah kebesaran. Sombong adalah kebesaran dari Yang Maha Kuasa. Hanya Maha Kuasa saja yang boleh sombong, karena Dialah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita semuanya. Maka pantaslah kalau Yang Maha Kuasa itu sombong. Tetapi kalau kita sebagai makhluk yang dhaif kemudian melakukan kesombongan, sungguh merupakan sebuah kebodohan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam menjalankan memayu hayuning buwono, maka hindarilah sifat-sifat seperti itu, agar kita semuanya bisa menjalankan dengan baik dan dengan selamat, sehingga kita yang ada di bumi ini, yang lamanya hanya seperti orang yang mampir ngombe atau pergi ke pasar itu, kemudian pulang dalam keadaan bahagia, mendapatkan nilai yang baik dan dinyatakan lolos oleh Yang Maha Kuasa dan diberi ganjaran, yaitu dimasukkan di dalam surganya. Itulah harapan kita semuanya. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga keterangan yang singkat ini bisa dipetik manfaatnya, dan apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.